Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan mencoba melanjutkan pembahasan berkaitan dengan perkembangan Pi Network yang terbaru lagi menjelang hari Pi yang pertama, tanggal 14 Maret 2023. Nah, di sini ada beberapa macam informasi yang harus kita simak ya. Ini hanya sebagai bentuk informasi saja. Nah, di sini informasi yang pertama dikutip dari Pi Network Xinjiang. Nah, di sini dengan hari Pi yang sangat dinantikan pada tanggal 14 Maret tahun ini, merayakan ulang tahun yang keempat peluncuran resmi Pi, kami memiliki beberapa rencana menarik yang ingin kami perkenalkan kepada para pionir dan juga para pengembang untuk membantu mendorong pengembangan pioner, mewujudkan upaya desentralisasi kami untuk membangun ekosistem Pi, kata Dr. Nicholas Kokalis ya, pendiri kepala teknologi daripada Project Pi Network. Di Pi, kami menciptakan sesuatu dan memecahkan masalah dengan cara yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Nah, di sini sekali lagi informasinya sangat mantap sekali berkaitan dengan hari Pi yang pertama ya, dan juga berkaitan dengan ulang tahun yang keempat Pi Network. Kemudian sebelum saya membahas berkaitan dengan informasi ini, di sini saya akan kembali mengingatkan kepada rekan-rekan semuanya ya di seluruh dunia, bahkan terkhusus yang ada di Indonesia. Nah, karena di sini beberapa waktu yang lalu saya pernah ada yang berkomentar mengenai rekan kita yang kehilangan saldonya di dalam available balance ya. Nah, itu memang sangat disayangkan sekali ketika rekan-rekan itu harus mengalami atau terkena phishing ya. Jadi sekali lagi rekan-rekan itu wajib, dan ini sangat wajib, dan jangan sampai kehilangan saldo rekan-rekan di dalam saldo mainnet ya. Yaitu caranya adalah rekan-rekan wajib menjaga perasaan diri rekan-rekan dan jangan pernah diberikan kepada pihak ketiga atau pihak yang lain. Kemudian ketika rekan-rekan memasuki sebuah website atau sebuah aplikasi yang mana di situ menampilkan simbol-simbol Pi, kemudian rekan-rekan diwajibkan login menggunakan perasa sandi ya. Itu jelas aplikasi bodong, aplikasi scammer yang mencuri daripada saldo rekan-rekan di kemudian hari ya. Jadi pastikan rekan-rekan itu harus paham tentang informasi di sini ya. Jadi fungsi daripada perasa sandi itu hanya untuk membuka dompet kita ya. Kemudian untuk yang ditransaksikan itu adalah dompet kita rekan-rekan, yang untuk publik adalah dompetnya ya. Kemudian untuk perasa sandinya itu sama halnya dengan PIN atau sama halnya dengan PIN ya, atau kode untuk keamanan kita. Misal kalau kita analogikan dalam ATM ya. Nah, di sini kalau untuk rekeningnya itu adalah wallet kita ya, nomor rekeningnya itu boleh diketahui publik, kita akan mentransferkan ke nomor rekening. Kemudian untuk PIN-nya itu bersifat pribadi dan bersifat keamanannya harus rekan-rekan sendiri yang mengamankan ya. Dan itu sama dengan perasa sandi. Jadi perasa sandi itu sekali lagi berfungsi sebagai PIN ya, untuk membuka daripada dompet kita ya rekan-rekan. Jadi rekan-rekan itu kalau masuk atau login dalam suatu aplikasi apapun atau dalam aplikasi-aplikasi apapun ya, ketika meminta daripada semacam perasa sandi, itu jelas aplikasi bodong ya, aplikasi penipuan, aplikasi scam. Saya rasa di sini harus saya tekankan agar rekan-rekan itu memahami ya. Jadi jangan sampai terkena scamming karena di luaran sana banyak sekali para scammer yang berkeliaran ya, dan mereka memang sengaja memangsa para rekan-rekan atau orang-orang semuanya yang terlindor ya, dan mungkin orang-orang awam yang mungkin belum pernah atau belum mengetahui secara detail tentang keamanan itu sendiri ya. Jadi di sini saya tegaskan sekali lagi, ini sangat penting sekali. Jadi jangan sampai rekan-rekan itu terkena phishing dan lain-lain, karena di sini kita tinggal memasuki saja fase open mainnet. Kemudian di sini keuntungan daripada kita masih belum mendapatkan KYC ya, diantaranya nanti ketika rekan-rekan itu yang dulunya pernah menempelkan perasa sandi ke dalam aplikasi-aplikasi bodong yang tidak jelas ya, nanti rekan-rekan itu juga bisa untuk mengganti perasa sandi rekan-rekan dengan catatan sebelum KYC ya, itu mungkin masih bisa diperbaharui, dan nanti rekan-rekan bisa ditransferkan saldonya ke dalam wallet yang baru ya. Kemudian untuk rekan-rekan yang sudah melewati KYC, tentu saja di sini rekan-rekan akan kehilangan koin rekan-rekan semuanya ya. Ketika rekan-rekan mengganti dengan dompet yang baru, secara otomatis nanti saldonya ya, saldo yang lama dalam dompet lama itu akan hilang ya. Nah, jadi di sini memang daripada desentralisasi ini masih belum bisa ditemukan ya, atau solusinya masih belum ada ya rekan-rekan. Jadi ini harus hati-hati sekali lagi. Nah, ini memang saya tekankan ya, agar nanti ketika open mainnet semuanya itu bisa menikmati hasilnya, kurang lebih seperti itu.
Kemudian di sini saya akan mencoba melanjutkan informasi berkaitan dengan perkembangan Pi Network, terutama di sini menjelang tanggal 14 Maret hari Pi yang pertama atau ulang tahun keempat Pi Network. Dikutip dari Pi Universe ya, di sini stasiun TV terkenal NBN di Korea terus menyiarkan tentang Pi Network. Nah, di sini informasi ini sejalan dan berurutan dengan apa yang pernah saya bagikan beberapa waktu yang lalu terkait dengan perkembangan daripada proyek Pi Network di negara Korea Selatan. Dan di sini sekali lagi ya, untuk Korea Selatan sangat masif sekali perkembangan daripada Pi Network. Pionir-pionir di sana juga sangat mantap sekali ya, dan terbukti untuk node aktif Korea Selatan menduduki peringkat yang pertama. Artinya di sini mengalami lonjakan yang cukup sangat-sangat signifikan ya perkembangan Pi Network di negara Korea Selatan. Kemudian di sini bahkan untuk media daripada televisi NBN ya, ini mungkin televisi nasional mereka, ini juga ikut memberitakan berkaitan dengan perkembangan Pi Network. Nah, ini sangat mantap sekali. Nah, bagaimana pendapat rekan-rekan ya? Tentu saja di sini memberikan informasi yang sangat mantap dan informasi bersifat imunitas. Kemudian di sini masih dikutip daripada Pi Universe ya, memberitakan informasi Pi didukung oleh komoditas selama peralihan uang di tengah keterpurukan ekonomi yang semakin parah. Investasi investor di pasar seperti saham, real estate, kripto yang berlangsung dengan sangat kuat. Artinya di sini untuk proyek Pi memang proyek global, proyek kelas berat, proyek dunia ya. Nah, di sini Pi Network hadir di tengah-tengah dan mencangkup semua bidang yang bisa dirangkul atau bisa dimasuki ya, bahkan tidak hanya satu project saja. Artinya di sini untuk value daripada Pi Coin atau Pi Network Coin ini memang sangat mantap sekali ya, sangat besar sekali. Maka dari itu rekan-rekan yang belum mendapatkan KYC ya, dan mungkin rekan-rekan wajib untuk mengamankan akun rekan-rekan semuanya, terutama mengamankan daripada perasa sandi ya. Sekali lagi di sini saya tekankan agar rekan-rekan tidak kehilangan saldo koin ke depannya ya, karena di sini para scammer itu memang banyak sekali di luaran sana. Nah, kemudian di sini pasti rekan-rekan semuanya di seluruh dunia juga ada yang bertanya-tanya ya, ada beberapa hal yang seharusnya membuat kita bertanya-tanya. Mengapa komunitas Pi begitu besar? Mengapa para pendiri dari Stanford University? Kemudian mengapa mengapa mereka konsisten ya sejak tahun 2019 dalam membangun proyek Pi Network? Merupakan salah satu proyek yang sangat lama ya dalam industri cryptocurrency. Kemudian mengapa pendekatan mereka terhadap penggunaan koin Pi di seluruh dunia berbeda ya, dan tidak melakukan ICO, IFO, IDO dan lain-lain. Nah, di sini rupanya memberitakan semacam informasi yang cukup mantap dan agar kita bisa berpikir ya, atau agar kita bisa melakukan analisa ya rekan-rekan, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini disebutkan kami melihat ke masa depan yang menarik. Nah, seperti berikut ini. Nah, mungkin nanti rekan-rekan juga pastinya bertanya-tanya ya tentang daripada project Pi Network ini, yang kalau dipahami oleh para pemain-pemain kriptoyer sebelumnya, semacam koin-koin micin, koin-koin konvensional, tentu di sini menimbulkan semacam perspeksi ya, atau menimbulkan persepsi yang berbeda-beda ya. Dan tentu saja di sini harus rekan-rekan wajib melakukan dior atau melakukan analisa secara mandiri. Kemudian informasi demi informasi yang saya coba berikan di sini salah satunya juga untuk melakukan dior atau untuk melakukan analisa berkaitan dengan proyek Pi Network ya. Jadi kita ikuti alur atau kita membaca daripada pergerakan-pergerakan proyek Pi Network, mungkin kurang lebih seperti itu ya. Dan semoga saja kita nanti bisa menikmati hasilnya ya, perkara nanti open mainnetnya kapan. Yang pasti di sini proyeknya sangat mantap sekali ya, dan jaga akun rekan-rekan semuanya, jaga prasasa di rekan-rekan semuanya ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Sekian konten dari saya dan terima kasih.